Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 43, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 43. Di tempat lain, kita melihat seorang pria kurus lalu datang menghampirinya Amaimax yang ternyata masih hidup setelah dihajar habis-habisan oleh Führer Ugly. Amaimax yang saat itu menutupi wajahnya dan juga memegangi celananya yang robek berkata kepada pria itu, "Apa yang sedang kau lakukan di tempat seperti ini?" Lalu pria kurus tadi yang ternyata adalah Pigad berkata, "Amaimax, aku bisa tanyakan hal yang sama padamu." Lalu Amaimax berkata, "Monster menjijikan merobek skinny jeans favoritku." Saat itu Amaimax ternyata tidak mengenali Pigad. Dia bertanya-tanya di dalam hati, apakah pria kurus di hadapannya adalah orang media. Lalu Amaimax mengambil kain besar di sebelah Pigad sambil berkata, "Apakah kau mau berkemah? Aku akan menggunakan tendamu ini, karena ini adalah keadaan darurat." Pigad berkata, "Boleh saja, tapi..." Lalu dalam hatinya Pigad berkata, "Itu kan bukan tenda tapi jaketku." Lalu Amaimax mengikatkannya ke pinggangnya untuk menutupi celananya yang robek. Amaimax berkata, "Ikutlah denganku, aku akan bawa kau ke tempat yang aman." Aku pun harus cepat kembali ke medan tempur. Setelah itu dengan ekspresi marahnya dia berkata di dalam hati, "Akan kuhancurkan orang yang menghancurkan celana favoritku ini." Lalu Pigad berkata, "Iya, tapi..." Setelah itu Pigad memakan tubuh Gams yang hancur sambil berkata, "Aku masih tidak bisa bergerak, aku masih harus makan sedikit lagi." Melihat itu Amaimax sangat keheranan. Dia bertanya di dalam hatinya, siapa dia ini? Dia tidak terlihat seperti monster, tapi sebenarnya justru dia menjadi lebih menyeramkan. Pigad yang mengamati gelagat Amaimax berkata, "Kenapa?" Amaimax menjawab, "Tidak, kalau begitu jaga dirimu." Pigad berkata, "Kau juga dasar aneh." Kembali ke Sage Centipede yang saat itu masih mengejar inti tubuhnya yang dilempar Garo ke langit. Tapi bersamaan dengan itu, Garo pun ikut melesat ke langit mengejarnya. Lemparan Garo benar-benar melambung sangat tinggi. Saat Sage Centipede melesat mengejarnya, tubuh raksasanya tampak membentang vertikal. Terlihat seperti pilar raksasa yang berdiri tegak lurus menuju langit yang menghubungkan angkasa dan bumi. Tepat setelah Sage Centipede berhasil mengejar dan menangkap inti tubuhnya, Garo pun menyusulnya dan dia sudah berada di atasnya. Dengan gerakan secepat kilat, dia mendarat di atas inti itu dan menjadikannya pijakan untuk melesat balik ke arah kepala Sage Centipede di bawahnya. Lalu Garo bersiap meluncurkan tinju dahsyatnya tepat ke arah tubuh raksasa sang monster yang terbentang di bawahnya. Tinjunya kali ini cukup berbeda karena dia seperti akan membelah tubuh Sage Centipede. Saat itu Garo mengingat momennya dulu saat pertama kali masuk dojo milik Bang. Garo berkata, "Membelah genting?" Bang berkata, "Ya, aku ingin melihat para pendatang baru menunjukkan kemampuan mereka padaku." Lalu Swordface maju dan berniat mencontohkannya kepada Garo. Dia berkata, "Waktunya bagi senior untuk memberi contoh di sini." Tapi ketika dia memecahkan genting itu, dia ternyata gagal dan merasakan sakit yang luar biasa. Tangannya pun terlihat bengkak. Bang yang ada di belakangnya berkata, "Itu dibuat dari keramik, jadi hati-hati kalau sampai terluka." Tadinya aku mau mengatakan itu. Lalu Swordface berteriak, "Mana mungkin ada yang bisa membelah benda itu?" Lalu Garo tiba-tiba menambah tumpukan genting itu. Kemudian dia memukulnya, dan genting itu pun hancur, menciptakan banyak debu dan serpihan genting. Swordface dan bahkan Bang pun terkejut melihatnya. Sementara Garo hanya tersenyum melihat ekspresi mereka. Tapi Bang berkata dengan santainya, "Itu hampir saja, masih tersisa satu lagi." Garo keheranan melihatnya, dan dari sanalah semuanya dimulai. Garo kini berniat menggunakan teknik memecahkan genting itu untuk membelah Sage Centipede sekaligus. Pukulan Garo pun dilepaskan tepat di tengah kepala Sage Centipede. Garo berkata, "Sekarang aku sudah mencapai puncak dari ilmu bela diri." Tidak lama dari itu, tubuh Sage Centipede mulai terbelah. Saitama pun melihat momen itu. King pun begitu. Dan para tim media tidak luput mengabadikan momen itu. Saat itu Garo melesat ke bawah dengan sangat cepat sambil membelah tubuh kelabang raksasa itu menggunakan tangannya. Garo berkata, serangga ini mengklaim bahwa dia itu hukuman surgawi, tapi itu salah. Tubuh kelabang raksasa itu pun sudah terbelah semuanya hingga ke ujungnya yang berada di permukaan tanah yang kini sudah dipenuhi air laut. Garo pun melompat dan mendarat di sebuah batu sambil melanjutkan ucapan sebelumnya dengan berkata, "Ini adalah anugerah. Tinjuku sekarang sudah sempurna." Sage Centipede pun mulai jatuh. Lalu Garo berkata, "Kali ini aku membelah semuanya kakek tua."
Sementara itu, Amai Max berhasil mengevakuasi Metal Bat. Dia menatap ke arah si Centipede yang terbelah sambil berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang lainnya sudah kalah? Apakah karena makhluk itu semuanya gelap di sini?" Lalu Amai Max menemukan Flashy Flash sedang tidak sadarkan diri, dan ada monster kecil yaitu Manako sedang memukuli kepalanya. Amai Max mengira Manako mencoba membunuh Flashy Flash di saat dia tertidur. Padahal saat itu Manako mencoba membangunkan Flashy Flash karena mereka harus segera pergi ke tempat aman. Lalu Amai Max menghampirinya dan langsung melepaskan tinjunya kepada Manako sambil berkata, "Mati kau monster!" Tapi sesaat sebelum tinju itu mengenai Manako, tiba-tiba kapal induk yang dijadikan papan selancar oleh Saitama muncul dan memisahkan Manako dan Amai Max. Sehingga saat itu Amai Max meninju kapal induk itu. Mereka semua pun akhirnya terhempas. Amai Max berusaha menggapai Metal Bat yang pingsan, tapi Flashy Flash terombang-ambing tanpa ada yang menolongnya. King sendiri sangat panik karena kapal induk itu melesat cepat ke arahnya. King berteriak, "Saitama, di mana kau Saitama?" Lalu Fubuki datang. Dia berkata, "Kerja bagus King. Kulihat kau sudah menyelamatkan Tatsumaki. Siapa yang bisa menduga ini?" Saat itu Fubuki datang bersama yang lainnya, termasuk Tank Top Master yang berhasil selamat. Tapi entah kenapa badan dia menjadi gemuk. Dia pun menggendong Bom dan Bang yang pingsan di punggungnya, sambil membawa Darkseid dan Zombie Man yang pingsan juga dengan kedua tangannya. Di sana ada Mustachio juga yang membawa setengah tubuh Nichirin yang sepertinya berhasil selamat berkat Fubuki. Karena saat itu kita melihat tangan Fubuki sedang dipegang Mustachio dan disentuhkan ke tubuh Nichirin. Fubuki berkata, "Para pemain utama sudah datang, New Blizzard Group." Saat itu King langsung melihat ke arah Tank Top Master sambil berkata di dalam hatinya, "Siapa dia?" Setelah itu, Fubuki menghampiri kakaknya. Dengan ekspresi sedih dia berkata, "Bertahanlah kakak, aku akan memberikan energiku kepadamu." Mustachio berkata, "Apakah itu aman? Bukankah kau sendiri sudah kehabisan energi?" Tapi saat mereka sedang berbincang itu, kapal induk sudah hampir mendekati mereka. Fubuki berkata, "Master, tolong beri aku bantuan. Jika aku menyembuhkan Tatsumaki walaupun hanya sedikit, dia mungkin bisa memindahkan kita dari sini dengan telekinesisnya. Tapi kita tidak punya waktu." Melihat situasi seperti itu, Tank Top Master berkata di dalam hatinya, "Tornado, jangan berani-beraninya kau mati sebelum keahlianku memakai tank top melampaui kekuatan cenayangmu." Setelah itu Tank Top Master mengangkat semua orang di sana sambil berkata, "Awas, jangan sampai lidahmu tergigit. King, Blizzard of Hell sudah menghabiskan seluruh energinya untuk memulihkan yang terluka. Jadi kau harus mendarat duluan di dek kapal itu untuk menangkap yang lainnya." Dalam kepanikan yang luar biasa, King mencoba mengelak dengan alasan yang terdengar sangat meyakinkan. Dia berdalih bahwa gelombang ledakan dari teknik King Style Super Cage miliknya mungkin akan memperparah luka mereka semua, sehingga dia menyarankan supaya lebih baik menggunakan kekuatan cenayang saja. Kemudian, pandangan King tidak sengaja menangkap sosok Saitama yang sedang jongkok dengan santainya di tepi ujung dek kapal, yang sedang melaju cepat ke arah mereka. Dengan ekspresi datarnya yang seolah-olah tidak memedulikan apapun di sekelilingnya, Saitama bergumam pelan, "Ini sepertinya tempat yang bagus." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 43, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 43. アニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に